Ternyata salah satu hatersnya muncul juga. Tolong yang punya second account atau yang fake account, tolong serbu Instagramnya Mas Fibi. Caranya manekin mobil apa? Gimana? Kok kayaknya bagus tuh. Oh gampang, kamu beli downpipe aja. Jadi berdasarkan hal yang nyelekit itu, dari situ mulai panas. Panas. Ini klub balap. Gak ada yang miring-miring. Iya. Kamu tahu aku miring kok, aku gini. 2 tahun Demlo gak ada yang bisa ngalahin. Iya. Terkenal sama jargon-jargonnya atau banyak menuai pro kontra di luar sana. Salah satu tagline-nya Aldi Sena versus everybody, dan lalu ada tukang paido, lalu ada apa lagi ya? Pokoknya banyak deh tagline-tagline yang muncul di luar sana yang sering saya dengar. Nah, kebetulan malam ini beliau bisa meluangkan waktunya di sela-sela jadwalnya yang sibuk, bisa meluangkan waktunya untuk datang malam hari ini. Sebenarnya saya mau minta klarifikasi kenapa semua muncul tagline-tagline seperti itu, alasannya apa? Karena saya nggak mau menjudge seseorang tanpa confirm langsung ke orangnya. Saya lebih memilih seperti itu. Jadi kalau dengar pendapat-pendapat orang di luar sana ya itu baru sebelah pihak ya. Jadi alangkah baiknya kita dengerin langsung dari yang bersangkutan. Ada Mr. Aldi Sena di sini. Halo, apa kabar? Baik dong. Thank you loh, Eng. Thank you udah datang. Selalu support. Jadi seperti yang tadi aku bilang di awal, Eng, aku tuh karena orang di luar sana, aku percaya orang-orang di luar sana, orang-orang yang di luar sana itu nggak kenal kamu aja sih. Makanya banyak yang kontra, ya kan? Kita ngomong yang kontranya, kita ngomong Pak, yang pro pasti banyak. Oh, yang pro itu pasti orang-orang yang udah kenal kamu. Jadi tahu alasannya ngelakuin itu apa, terus apa namanya, yang kontroversi, kejadian yang kontroversi yang sering terjadi, yang ya orang masing-masing punya opini masing-masing. Jadi aku mau minta langsung klarifikasi dari kamu. Sebenarnya apa sih alasannya? Terus misal banyak juga kemarin ada kita lempar question di Instagram, ya kan? Dan ternyata salah satu hatersnya muncul juga, ya kan? Itu sudah aku follow up kok. Ya. Semua tolong yang punya second account atau yang fake account, tolong serbu Instagramnya Mas Fibi. Iya kemarin, ya. Ternyata bener kan keluar semua. Muncul kan? semua, muncul semua. Itu emang itulah warga itu harus disuruh dulu baru jalan biasanya. Iya, tapi ada positifnya juga ya sebenarnya. Oke, itu nanti kita bahas. Kita bahas personalnya dulu. Boleh. Ya kan? Kamu sebenarnya asli mana sih, Eng? Surabaya. Saya asli Surabaya, ibu saya di Jakarta, bapak saya lahir di Makassar, besar di Mataram. Oh, tapi aslinya? Kalau saya pribadi aslinya Surabaya. Enggak, Papa. Bapak Makassar, Makassar, lahir di Makassar, besar di Mataram. Asli Makassar? Iya. Makanya namanya Daeng. Daeng itu nama bapak saya. Oh, Daeng itu teman-teman buat yang belum tahu, Daeng itu kayak panggilan Mas. Ya, benar. Kalau di Makassar itu panggil Daeng, itu Mas kayak gitu intinya. Gitu. Jadi Daeng siapa namanya Papa? Nggak usah di-mention. Nggak usah lah. Oke, sorry. Jadi itu buat teman-teman yang di luar sana yang belum tahu kenapa Aldi Sena dipanggil Daeng, ya itu kayak dipanggil Mas Aldi Sena kayak gitu. Kita lurusin ya. Jadi itu sebenarnya bukan namanya tapi kayak panggilannya. Jadi kayak gitu. Kenapa banyak yang dipanggil, banyak orang di luar sana Daeng. Karena papanya Aldi itu dari Makassar, makanya dipanggil Daeng. Itu sama aja kayak bilang Mas. Ya, jadi Daeng ya Cak kayak gitu. Jadi Daeng itu bukan namanya tapi panggilan sopannya orang Makassar tuh itu. Oke. Berarti lahir di Surabaya udah? Saya iya. Lahir di Surabaya. Anak keberapa sih?
Dari pertama. Oh, anak pertama dari 2. Dari 2 bersaudara. Iya. Oke. Mobil pertama apa? Avanza. Avanza. Terus? Ya nggak ada terus, itu buat mobil awal dari lulus SMA ke kuliah Tahun? tahun 2012. Oh, 2012. 2012. Oke. Sempat dimainin Avanza waktu itu? Ingin sih waktu itu, cuma apa ya? Avanza itu memang nggak pernah aku apa-apain, tapi nyelekitnya itu sampai sekarang. Ah, kenapa tuh? Menarik nih. Kenapa tuh? Nyelekit kenapa? Jadi dulu tuh ada brand namanya kita sebut aja W ya. Ya. Terus dimana pada saat itu lagi menurut saya tuh viral banget tuh plakat Transformers. Ya. Ngikutin nggak sih? Ngikutin. Tapi ya. nggak melakukan, aku Nggak. melakukan. Aku melakukan. Iya. Terus. Hingga pada saat itu dikatain dong satu kampus. Wah, alay kamu, alay. Kenapa sih? Kan ini brand bagus. Enggak, kamu alay gitu. Memang dasarnya waktu itu memang belum tahu ya, wajar dong. Belum masuk ke ranah suka mobil sih, tapi ingin. Karena lingkupku kuliah itu anak mobil semua. Kan kita kan terbentuk dari lingkungannya. Iya. Karena lingkungannya anak mobil, jadi aku Pasti ikut. harus pengen ikut anak mobil nih. Kuliah di mana by the way? Aku Ciputra. Oh, Ciputra. Universitas Ciputra. Iya. Oke. Terus dari dikatain alay? Nah, setelah dibilang alay, setelah penasaran kenapa, oh ternyata gara-gara stiker dan plakat itu di mobil, emblem itu Transformer Autobot. Oh oke. Aku copot, kan alay. Oke. Nanya dong sebagai orang awam, karena waktu itu teman-temanku itu mobilnya pendek-pendek. Nah, Mobilnya pendek-pendek, terus knalpotnya brong apa ya kalau bahasa Indonesia? racing lah. Racing, ya, racing, bukan racing, racing. Oke. Oke, terus. Terus nanya dong sebagai orang awam ke temen, caranya manekin mobil apa? Gimana? Kok kayaknya bagus tuh, mepet-mepet gitu, pelek ke fender, ban ke fender. Oh gampang, kamu beli downpipe aja. Iya. Beli downpipe aja. Orang awam ya, Iya nggak tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa, iya. Nanya ke orang yang tahu, dibilang gitu. Iya. Otomatis percaya dong ya. Iya, terus Aku tanya temenku, temenku yang dari SMA yang anak mobil juga, namanya Aga. Halo Aga. Hai Mas Aga. Aga nih ya istilahnya pembimbingku lah dulu. Oh makanya masuk G5. Iya. Itu panjang juga ceritanya. Terus ntar kita bahas. Terus. Tanya ke Aga. Ga. Aku pengen beli downpipe buat mendekin mobil, diketawain dong satu caksan itu. Di tongkrongan lagi. Di tongkrongan. Dan waktu itu aku masih belum ikut G5 sih. Belum. Cuma caksan memang kumpulannya anak-anak SMA 6 dulu, habis Jumat malam tuh mesti kumpulnya di caksan. Terus. Diketawain aku satu komplotan. Lah, kenapa kan sebagai orang inosen ya? Lah kenapa? Dibilang, "Wah, kamu tuh digoblokin gini-gini." Loh, iya ta? Iyalah, downpipe itu cuma buat yang kayak misalnya waktu pada zaman itu jazz. Iya. Sedangkan Avanza aku nggak ada kan. Malu-maluin aku bilang, "Ya Allah, aku sampai jahat banget ya orang-orang kok sampai niatnya bercanda tapi kayaknya terlalu over ya." Karena kan kita bener-bener niat ingin tahu tapi dikasih tahu yang salah. Ya, mungkin niatnya bercanda kali ya. Niatnya bercanda, tapi menurut mereka lucu, menurut aku nyelekit sampai sekarang dan aku inget orangnya. Dan sampai sekarang udah temenan. Cuma kalau nginget-nginget yang Avanza itu udah males gitu. Oke, berarti ini berarti sebelum kamu terjun di dunia permobilan ini, memang di keluarga nggak ada yang main? Ada, ayah saya, Kijang Kota. Tapi nggak pernah ngikut papa main, maksudnya. Jadi pada saat aku udah masih kecil sih, udah masih SD lah, itu Kijang Kotaknya dijual. Jadi Kijang Kotaknya bapak saya tuh pakai audioan, bukan audio ya, bukan audio subwoofer itu bukan, cuma pakai
apa itu namanya ya? Aduh aku lupa namanya Mas. Terus arm tuh di chrome. Ya, modif-modif Pada di taman zaman itu. itu. Ya, oke. Dan ayah saya sangat bersih banget orangnya. Apa? Attention to detail. Ya, nurun ke anaknya. Pol. Itu. Ya. Oke. Berarti memang nggak sempet ikut papa main, makanya nggak bisa waktu pada saat mulai main nggak tahu, belum bisa Nggak tahu, bedain. tapi barang-barangnya itu masih ada. Ya, Waktu masih kecil kayak setir mumu sampai sekarang masih ada. Iya. Seperti Oke. Nah, mulai jadi berdasarkan hal yang nyelekit itu, dari situ mulai panas. Panas. Ya, ini menarik nih. Terus. Mulai panas. Oke. Wah, aku merasa dibegoin lah istilahnya ya. Merasa wah ini aku kayak parah banget. Setelah itu aku panas. Tapi itu ngaruh, itu kan otomatis pasti sedih itu ya, sedih, kecewa, marah. Kenapa diginiin? Ya kan waktu Niatnya itu. meskipun bercanda ya. Ya meskipun ya terlepas apapun alasannya kan. Terus dari situ malah jadi ngebentuk mentalnya nih, secara nggak langsung. Dan yang aku yang bilang disuruh ganti downpipe itu, aku ingin masuk klubnya. Klubnya itu yang aku suka dari dulu, yang Anda interview kemarin. Oh, ya. Libra Senior. Iya. Terus. Itu karena kan dulu lingkupnya klub-klubnya yang ada di Ciputra kan yang aku kumpulin kan anak-anak itu aja. Jadi pingin, nggak boleh kamu alay. Waduh, nyelekit pak. Asli nyelekit. Oke. Terus lanjut. Setelah itu kamu ngalamin proses apa lagi? Maksudnya modifikasi apa lagi di Kalau Avanza? aku pada saat Avanza dulu kan miring-miring ya waktu Avanza 2012 2013 itu ya teman-temanku lingkup UC itu miring-miring mobilnya chamber gitu. Avanza kan sulit di chamber tuh. Ganti mobil. Oh, jadi nggak terlalu nyelam dalam tuh di situ di Avanza? Nggak bisa, mobil kalau Avanza cuma ganti menurutku ya. Kalau kemarin ada ya Avanza bagus, keren sih yang ada di Instagramnya Speedtuner tuh. Itu bagus, itu aku bilang top. Pada saat ini, dulu nggak bisa bro. Iya. Dulu nggak tahu caranya. Iya. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Akhirnya kejual lah Avanza. Avanza kejual, ganti Yaris. Kenapa Yaris? Karena menurutku lucu aja bentuknya kayak marmut gitu depannya. Si Yaris itu. Yaris 2013 ya. Mukanya lucu. Terus warnanya abu-abu. Apa ya? Dark gray. Apa ya kalau bahasa Jawa tuh abu-abu monyet. Ya wes, ikutlah. Oke. Di Yaris udah mulai tahu. Udah mulai tahu ternyata beli pelek itu di mana sih? Ya. Pada saat itu kan mesti masih Taiwanan ya. Ya. Setidaknya tahu tempatnya. Oh, di sini. Oke. Nah, pertama ada Yaris yang dirubah kaki dulu. Pelek ban. Pelek. Beli pelek? Beli pelek ban yang ngikutin pelek. Karena, oh ya. Karena aku nggak tahu kalau misalnya ganti pelek itu harus ganti ban juga. Kan masih baru awal. Ya, belum tahu waktu itu. Ternyata ganti ring 15, lebar 89, ET-nya 0. Waduh, jadi kayak tank dong. Jadi kayak tank udah bannya donat. Jadi kayak tank. Dan aku masuk klubku sampai sekarang. G5 brother. Mulailah terarah di situ. Nggak terarah sih, di grup itu aku juga dicacatin. Ini klub balap, nggak ada yang miring-miring. Nggak mau tahu aku miring kok, aku gitu. Sampai waktu itu dicacatin terus sampai pembuktian ikut kontes. Terus balik ke Yaris. Itu seingatku yang terakhir apa ya? RG ya? Advan RGD. Iya, RG kan. Terus itu berarti sebelumnya? Sebelum jauh Mas, itu 2 Advan tahun. itu ring 17 kan? 18. Oh, 18. 18. Oke, 15 naik ke ring berapa lagi? Ganti pelek? 17. Nah, di tahun 2000. Jadi saya pernah sama komunitas waktu itu. Kita tuh pernah ke Jogja waktu itu. Touring dan ada event di sana namanya Sunday Festival di Yogyakarta. Nah,
Yang mencuri perhatian itu salah satunya mobilnya Aldi waktu itu karena dia ikut kategori yang too damn low. Ya kan? Ya. Nah, kenapa tertarik di too damn low itu, Eng? Sebenarnya apa? Ya tetap panas gara-gara omongan anak-anak kuliah waktu itu. Karena Libra gimana? iya. Kalau udah nggak suka, nggak mau Iya. tahu, bukan nyindir tapi saingin. Berarti di situ ajang pembuktian waktu Iya. itu. Iya. Ini loh yang dulu kamu hina sekarang Iya. gini. Iya. Dibuktikan dengan karya. Iya, Iya dibutuhkan dong. karya Iya dong. dong. Iya. Iya. Dari 2000 berapa ya? 2014 sampai 16 kalau nggak salah ya. Dapat trofi nggak sih waktu itu? 2 tahun Demlo nggak ada yang bisa ngalahin. Iya. Ini serius sih, ini di Surabaya jadi banyak musuhnya. Ya, tapi fakta. Itu fakta. Jadi dibilang ada omongan kenal juri lah, bayar lah, inilah itu loh. Orang Tapi yang ngajarin siapa, Eng? ngajarin gimana nih? Ngulik Yaris sedemikian rupa sampai dia bisa habis ambles sedemikian rupa. Itu kamu belajarnya dari mana? Karena kan nggak mungkin langsung tahu Nggak dong. mungkin. Ya basic dari internet sih, Instagram. Aku udah main Instagram sih pada waktu itu. Oke. Ngeliat Hella Flash tuh gimana, Chamber itu gimana, kan kita kan udah dari dulu dari 2014 udah menggunakan smartphone canggih loh. Yes. Dulu iPad sih aku, gede kayak gitu, iPad 2 gitu. Sekarang kan udah kayak gini kan udah enak. Dulu tuh pakai kayak gitu kemana-mana tuh harus bawa ini, apalagi kalau di iPad tuh Instagram tuh harus di zoom in zoom out dulu kan. Kayak gitu. Tapi itu prosesnya berapa lama yang kamu apa namanya ulik sampai dapat setup yang sedemikian rupa? 13 ke 14. Setahun. 13 ke 14 pada iya, aku beli mobil ganti pelek, disuruh ada masukan ke sama Aga. Kan Aga kan istilahnya yang menuntun gitu loh. Ngomporin lebih tepatnya. Iya. Kemarin itu loh, ikut toh kalau kamu mau ini. Terus aku ikut Hin kalau nggak salah. Ya. Hin 2014 itu di PTC. Oh iya. Wah, parah itu sih mau masuk. Itu ikut. Masuknya itu dulu tuh diganjel-ganjel gitu loh, Mas. Pas serunya pada saat loading in kan. Loading in. Itu di tahun itu benar-benar dinanti-nanti karena soalnya ada omongan dulu tuh kamu tuh nggak bakal kalau ikut acara kontes ini, kalau ngejar piala ini nggak bakal bisa menang. Wah, semakin panas dong. Itu yang momen kamu dapat early bird nggak sih? Bukan. Itu Demlo. Itu tuh Demlo. Demlo. Yang early bird? Early bird 2018. Oh, udah. Nggak pernah aku dapat early bird. Honorable mention. Oh si Aji sih dulu ya. Ya, Avanza benar. ya. Iya, sorry. Salah dong. Sorry. Nah, dulu pakai spring apa, Eng? Per custom atau? Iya, per custom. Itu shocknya kamu ganti persamaan atau emang tetap pakai shocknya Yaris? Depan tetap Yaris, belakangnya pakai Vios. Iya. Belakang Vios. Iya. Oke. Masih ada pernya kan karena waktu itu ikut kategori Demlo itu kan harus ada pernya ya meskipun tetap syarat. Meskipun nggak jalan ya. Jadi, tapi aku masih jalan kok. Yang nge-build-nya Mas Joko. Ya, Pak Joko. Karena ada satu bengkel yang diakuisisi oleh pihak kiri. Tenggilis. Kan nggak mungkin kan kalau kita mau fight di bengkel yang sama. Ya, tapi itu seru ya, bagian dari kompetisi lah. Wah, ya, iya. kayak gitu-gitu. Oke. Yaris ini yang bikin kamu naik sebenarnya. Iya sih. Iya dong. Iya. Bukan Mercy dong. Bukan. Dari Yaris dong. Dari Yaris. Karena di tahun berapa, Eng? 14. 14 itu yang 14 yang masuk Indo Racer? Yang masuk Indo Racer tuh 14. Kan pas Sunfest. Oh iya. Setelah Sunfest ada Indo Racer. Ya, jadi yang akun pertama tuh Jazz-nya Mas itu. Kedua aku. Iya, di feed kedua, postingan kedua di feednya itu mobilnya si Aldi dengan knalpot yang Bosozoku. Kenapa sih waktu itu kenapa kepikiran
Sebenarnya itu bukan pikiranku sih. Itu saran dari teman-teman juga? Iya. Mampus. Karena aku tuh orangnya mendengarkan saran. Iya. Asal baik. Iya. Terus jadi waktu awal Yaris tuh kan pelajar tuh, belum ada pemasukan. Aku ikut itu loh, branding car. Jadi per bulan dibayar. Yang brand kamera nggak sih waktu itu? Bukan, itu kategori beda. Oh, beda. Brand itu sih, brand rokok sih sebenarnya. Waktu itu. Oke. Terus alhasil aku dapat pendapatan dari situ per bulan 1,5, 1,8. Oh, ingat. Itu. Ya, yang itu. Oke, terus? Sampai mana ya, lupa gue tadi. terlalu detail nih jadinya sungkan aku ngomongnya. Oke, kita skip aja yang itu. Waktu mobil masuk Indorizer. Oh ya, Indorizer. Awalnya dulu teman-teman yang belum tahu. Ya tadi aku jadi inget kan Bosozoku ya. Jadi setelah grup itu aku punya grup namanya grup cabe-cabean. Cuma 5 orang. Terus? Aku mau kontes nih. Apa ya? Enaknya pakai Bosozoku aja. Apa itu nggak tahu kan aku. Itu loh knalpotmu panjangin loh kayak mulutmu katanya gitu udah gitu. Katanya gitu. Terus. Buatnya di mana? Itu ditanggulangin aja. Mobil dibawa ke sana? Bawa. Okay. 1 hari sih. 1 hari dari pagi buka sampai sore. Cuma aku pulangnya tuh cuma pipa yang atas yang tinggi itu cuma sambungan, Mas. Sambungan ke bawah gitu ya. Oke. Jadi akhirnya gitu. Ternyata pas abis acara Jogja tuh masuk Indorizer. Pertama nggak tahu apa itu Riser gini-gini. Kok pada akunnya itu apa komen-komennya ngehujat semua. Ya nggak baper sih. Memang ternyata salah. Bosozoku itu kan hanya untuk sedan di Jepang. Nggak cocok di city car. Meskipun ini mobilnya Jepang ya. Makanya fail. Makanya fail kan kalau aku ngomongnya fail bukan fail. Oke. Jadi teman-teman kita kasih tahu dulu yang teman-teman yang di luar sana yang belum tahu, Indorizer itu akun Instagram yang sangat-sangat ditunggu-tunggu postingannya di tahun itu. Karena yang masuk di situ itu wah penuh hujatan, penuh cacian lah pokoknya. Banyak kontroversi. Public figure mobil yang masuk sana. Iya, jadi yang sekarang lagi di atas banyak kok. Sampai sekarang masih ada nggak sih? Masih, apanya? Akunnya? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Kemarin sempat buka lagi tuh di TikTok. Beberapa hari hilang. Orangnya sama nggak sih? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Kalau menerka-nerka ada tapi nggak tahu aja. Oke. Kita ke situ, ke Indorizer. Waktu mobilmu masuk, yang kamu rasain apa? Ketawa. Kan hujatan banyak, cacian banyak tuh. Yang untuk yang kedua, yang pertama oke lah. Kamu 2 kali ya? 2. Dan fotonya sama. Oke. Jadi foto yang pertama itu cuma Yaris bokong belakang ada knalpotnya tuh. Yang itu yang postingan pertama tuh. Yang udah rame tuh udah ribuan followers. Aku masuk lagi. Mobilku dengan foto yang sama dijajarin sama Transformer Autobot gitu loh. Kok nyambung sama Avanza? Iya. Terus tapi ya udah. Ya salah, aku ngaku salah dan emang komennya banyak. Dulu tuh komennya 2000-an. Tapi tak bacain satu. Aku lihat Instagramnya ini, tapi kok yang komen gini, skip. Yang komen gini skip. Maksudnya kalau ketika komen itu menurutku ya kalau kita berkomentar kita itu harus punya karya. Yes. Minimal ada sesuatu yang dibanggakan lah, yang karya yang kita buat. Menurutku sih kayak gitu. Tapi kebanyakan sih orang-orang yang banyak yang aku skip. Kan tahu sendiri kalau aku skip karena ya gitulah. Nggak mau ngomong aja. tapi satu kalau aku pribadi ya, satu hal yang aku salut tuh sebenarnya satu. Karena kalau aku tuh lumayan tahu ya, lumayan ngikutin kamu juga. Mulai dari zaman Avanza aku nggak ngikutin, belum tahu, kita belum tahu di situ. Di Yaris habis itu langsung loncat ke Mercy kan, waktu itu sempat punya Estilo juga kan? Sempat, itu juga karena panas.
sampai Mercy boxer jadi gitu. Mm-mm. Satu hal yang bisa aku ambil tuh bilang, ya salut sih. Maksudnya semua orang berproses, Iya, pasti semua orang berproses. iya, semua orang berproses dan ujung-ujungnya endingnya ya dia buktiin ya inilah hasil dari proses itu semua. Gitu sih. Kalau aku sih pribadi lihat kayak gitu. Ya memang semua harus berproses sih Mas. Mm-mm. Kalau nggak ada orang-orang yang ngatain pun, aku nggak bakal bisa di sini. Yes. Karena kan omongan orang itu juga bisa jadi refleksi diri kita yang kita nggak lihat. Ya, Kan benar. nggak mungkin kita bawa kaca kemana-mana. Masa Betul. kita harus habis ini introspeksi diri kan nggak mungkin ya. Betul, betul, Ya betul. menurutku seperti itu aja sih. Aku barusan ada obrolan sih. Barusan ada obrolan sama orang yang bilang, "Oh, obrolannya pedes. Pedes banget, tapi straight to the point gitu loh ngomong ke aku." Eh, Dulu tuh wah sempet marah, pasti marah kalau diomongin kayak gitu. Tapi begitu sekarang ketika dengerin dikasih tahu hal yang sebenarnya kita nggak mau denger, kita dikasih tahu, oh iya thank you udah ngingetin gitu. Kamu kayak gimana sih sekarang kondisinya kalau ada hujatan? Karena kan kamu yang aku tahu lumayan kontroversi nih Iya. dari Iya, iya. tagline-tagline-mu dan Ya, segala macem gitu. Kalau suka mengkomentari orang, kalau dikomentarin juga nggak boleh marah dong. Itu kan Iya. harus fair kita. Jadi Yes. kalau misalnya aku bukan ngatain Mas, sebenarnya Mas. Hmm. Aku tuh nggak pernah ngatain. Hmm. Tapi aku berbicara dengan fakta, Ya. berbasis dengan data. Tapi kenapa kamu nggak Tapi nyata. Yes. Wah, enak ya. Nyata, data, nyata, Fakta, nyata, data lo. Oke, tapi kenapa kamu nggak mention aja Mention ke siapa? orangnya langsung? Kenapa kayak yang jadi masalah kan? Takut kena mental Mas. Aku 3 kali loh sama orangnya hilang semua. Langsung kamu mention. Langsung loh. Pertama dia nggak sadar. Terus tiba-tiba nongol. Ya udah, biar netizen aja dia yang bicara. Tiba-tiba dia hilang sendiri. Samperin, disamperin nggak ada. Kayak gitu-gitu. Itu sering berarti Eng kejadian kayak gitu. Untuk kayak gitu sering sih, tapi yang udah bikin orang kena mental tuh menurutku itu 4 sih, 3-4 orang. Buset, banyak juga. Ya kadang kasihan, tapi ya setelah kejadian gitu dia minta maaf ya wes gitu. Ya memaafkan oke, kan kayak selembar kertas tuh kalau udah digini-giniin nggak bisa putih, nggak bisa lurus lagi, nggak bisa bersih. Kayak gitu loh Mas, ada noda. Sarkas banget ya. Ya. Makanya aku kayak udah kasihan, jangan sebut merek atau sebut nama. Tapi Kasihan. kamu pernah buat satu brand gulung tikar loh? Pernah kan? Pernah dong. Pernah dong. Ada satu brand. Ada satu brand dulu. Wah, saya juga kena prank tuh. Itu top loh. Aku support loh Mas itu Mas. Iya. Aku Mas mana? Aduh, kita di prank. Aduh, di prank berjamaah waktu itu. Beneran loh, asli. Aku juga kena waktu Padahal itu sudah aku ingetkan kan? Udah aku ingetin. Ingetin. Tapi endorse. Support aja Eng. Oke. Malunya itu sampai sekarang. Dibicarain kemana-mana loh. Aduh. Tapi kalau masalah-masalah bicarain ya menurutku tuh orang meninggal pun masih diomongin Mas. Pasti lah. Apalagi kita yang masih hidup. Jadi Pasti. ya take it easy, biasa aja. Orang kita hidup nggak pakai apa-apanya orang, kita hidup berdasarkan kita sendiri. Terus ngapain dipikirin? Asal itu kalau itu beneran ya ada yang ngomongin alhamdulillah, kalau nggak ada ya kayaknya bukan aku deh. Tapi kenapa gini, kita lihat dari orang yang sudut pandang orang yang nggak kenal kamu. Ya, kita lihat dari sudut pandang itu ya. Orang-orang yang nggak kenal kamu kan nggak tahu pasti alasannya apa. Ya kan? Pasti dong. Iya. Nah, orang-orang yang nggak kenal ini nggak jarang juga mikirnya, mungkin ada juga yang mikirnya kayak, ya kenapa kamu harus sibuk untuk ngurusin itu? Kamu nggak ada kerjaan lain apa? Kenapa kamu yang harus ambil posisi, kamu harus ngomongin itu atau blow up di media soal itu? Lah buktinya dia aja ngomongin aku. Oh, jadi awalnya Bukan kayak Mas Vibi omongkan itu, orang itu kan ngomong kayak gitu di dirinya sendiri. Ya sama kan kayak aku. Cuma aku berani nge-florin ke semuanya. Berani
iya. sounding lah istilahnya. Karena kalau misalnya kejadian yang salah diterus-terusin, itu bakal salah terus, Mas. Kita jangan misalnya ngikutin arus, hanya ikan mati yang ngikutin arus, kita harus lawan arus lah. Iya, Gila, asik. Yo, iya. umur umat pembangkang itu ya ini. Yo. Itu awal mulanya kamu mulai berani ngomong kayak gitu Dari sejak dulu kapan sih. Dari Emang dari dulu? Dari SMP. Oh. Aku aja SMP di perpisahan sekolah itu gurunya marah-marah terus gini-gini, nggak tahu ya dari bawaan lahir mungkin ya. Iya. Atau didikan kan, soalnya itu dari didikan TNI ya. Jadi kayaknya terdidik untuk keras. Jadi hidup keras tuh kayaknya ya harus hidup keras. Iya. Tapi kamu selama ini ngomong memang berdasarkan dengan Fakta dan data. Makanya Oke. aku berani ngomongin. Karena kan kita juga orang tahu hukum ya. Karena kan juga ada UITE tuh. Jadi kita harus, setiap aku yang share di Snapgram atau apapun itu udah cari tahu dulu, observe dulu. pasti observasi. Enggak sih, enggak cari tahu, Mas. Kita langsung, orang-orang banyak yang ngasih informasi, Mas. Gimana kalau orang-orang itu dia nggak berdasarkan fakta juga ngomong? Nggak mungkin, karena kalau satu dua orang oke lah, tapi kalau banyak orang kayaknya itu sudah termasuk fakta deh. Karena apalagi lingkupnya cuma ini aja, Mas. Belum tentu loh, Eng. Belum tentu loh. Oh, bisa jadi orang-orang yang memang dasarnya dia nggak suka sama orang itu. Paham nggak? Paham. Iya kan? Jadi kan hati-hati kejebak tuh. Tapi sampai saat ini belum ada, Mas. Karena circleku sudah circle terpercaya. Jangan sampai. Nggak bakal. Jangan sampai. Karena Jangan sampai kejadian. Circle udah ring satu lah istilahnya, ring satu only. Jadi yang nggak bakalan cepu, yang ada di saat aku duka. Ini circle ini. Jadi sumbernya juga dari orang-orang Dan terpercaya kalau lah ya. misalnya aku juga dikasih tahu misalnya yang hoax juga pasti nggak bakal aku terima langsung lah. Mas, aku kan main mobil udah nggak seminggu 2 minggu ya. Aku kan main mobil nggak cuma beli mobil terus keren gitu, nggak kan. Ya, dari awal tahu seluk beluknya apapun itu. Kalau mau si A misalnya nih, si A itu gini, tapi lo si A itu gini, baiknya gini ya wis, Mas. Asal dia nggak nyenggol aku, nggak bakal nyenggol dia. Intinya kalau emang nggak suka ya nggak usah di follow aja ya. Kalau pas lu nyap ada orang yang nggak suka ya nggak usah di follow gitu aja intinya ya kan. Tapi gitu. kalau follow nggak follow tuh kayaknya udah biasa nggak sih, Mas? Biasanya orang-orang tuh kalau nge-follow orang tuh karena sungkan. Udah bukan karena pertemanan lagi. Orang aku punya nih temen nih, kenal nggak akrab dimasukin close friend. Maksudnya gimana? Nggak dimasukin close friend Instagram, padahal baru kenal. Ya SKSD lah istilahnya ya. So akrab itu loh. Aku nge-vape ya, nggak apa ya? Ya nggak apa-apa dong. Mau nge-vape? Oke, terus, maksudnya itu kan di Jatim ini, bukan di Jatim ya, Surabaya lah, Surabaya orang yang paling vokal yang aku tahu ya, salah satunya kamu yang paling vokal nih, apapun itu gitu. Kalau misal aku bahkan kalau mau cari tahu ada keributan apa, aku cari storymu. Ini ada keributan apa ya Surabaya ya gitu. Karena pasti muncul di situ gitu. Entah itu ada yang disamperin lah, ada yang disamperin keluar kota, ada juga kan? Ada tuh. Aduh, yang balasan mention ini inu lah banyak gitu. Mungkin itu kalau menurut orang itu kayak anak kecil, Mas. Iya, kelihatannya kayak gitu, Kelihatannya kayak gitu. Tapi kalau menurutku itu sudah kayak ini salah. Ini harus diluruskan, nggak gini caranya. Daripada kamu ngomong-ngomong, mending kita ketemuan. Dimanapun kamu. Contohnya kayak gimana sih sebenarnya yang sering kamu alamin tuh kayak gimana sih? Yang kamu merasa ini harus diluruskan. Jadi kalau di zaman sekarang itu banyak orang so akrab, Mas. Mampus. Ini jujur-jujuran aja. Iya, mulai bahaya di obrolan dia. Oke. Banyak orang-orang so akrab. Terus. Kayak mentang-mentang kita sudah dia merasa akrab, mainernya udah nggak ada. Nggak bisa kayak gitu. Terus. Kita hidup ada peraturannya dong. Kita hidup juga ada pasalnya. Masa tiba-tiba ngomong hewan kan
Apa? Kebun binatang keluar. Iya. Oh. Terus tiba-tiba ngatain ini itu loh. Kamu seakrab apa kok sampai kayak gitu Kalau gitu akrab loh. sih oke ya, udah Kalau- biasa gitu. Kalau Kadang-kadang. akrab pun kayaknya nggak langsung sih mas. Iya, butuh Basa-basi proses, dulu. butuh proses. Berproses. Ini nggak pernah jalan bareng. Kok tiba-tiba kayak gini? Iya. Ya mungkin menurut dia bercanda, menurutku itu lebay. Terlalu berlebihan. Itu nggak. Aku seumur hidup nggak pernah nyapa orang kayak gitu. Nggak pernah. Meskipun aku nyapa orang ada butuhnya, nggak pernah aku ngomong kayak gitu. Apalagi kalau ada butuhnya harus manis-manis sih. Iya. Kayaknya. Oke, Tapi oke, juga oke. kalau misalnya orang nyapa baik, aku juga Iya dong. males. Karena menurutku Anda sopan, saya curiga. Kalau nggak apa-apa gitu kan. Oh jadi sebenarnya kembali lagi ke permasalahan tadi. Eh, misal ada kasus kayak kemarin mobil ini mobil itu gitu. Mobil A mobil B, Ya, mobil tahu A, kan? mobil B. Mobil A mobil B. Itu kan yang sampai komenmu juga sempet rame tuh. Ada yang ikut kontes modifikasi. Nah, ingat nggak? Enggak. Yang Nggak. mana ya? Ada yang di Gresik. Oh, alah. Ya, ingat ya, nggak? ya. Nah, itu kenapa? Maksudnya alasanmu kenapa untuk ikut komen di situ? Karena dia berulah apa? Jadi gini, Mas. Hmm. Dia tiba-tiba tuh Jangan sebut nama. iya, dia Oke. dia tuh ngeflorkan bahwa dia tuh punya 15 Monster Diesel, 30 mobil kontes, 20 mobil, seingat gue 20 mobil racing dan punya beberapa estilo gitu loh. Punya dia. Dan dia anaknya yang punya PT UBS. Punya dia. Dia ngakunya gitu. Kaget nggak? Kaget lah. Kepo kan? Iya dong. Nah, kesana dong. Apalagi dia bilang itu rumahnya itu bisa slalom di rumahnya. Di rumahnya tuh bisa drag race. Anjay, semakin Gede pengen banget. dong ngetes mobil. Terus Makanya aku samperin. eh Ya ternyata karena aku orangnya nggak bisa katanya mas. Kalau dari mata baru. Ternyata mataku ngomong, wala ternyata ini. Gitu. Kan lebih enak membuktikan daripada katanya. sempat ketemu sama orangnya? Enggak. Enggak ketemu. Enggak. Enggak berani nemuin juga. Apa? Kamu enggak berani nemuin dia? Lu berani? Ya kan aku sampai ke depan rumahnya. Oh, kamu nyamperin sampai Nyamper sampai depan rumahnya. Lihat. Aku karena kepo. Libra itu kepo. Ulang Iya, lagi iya. kan. Aku tuh kepo, maaf aku tuh Ya kepo. ampun. Serius aku tuh kepo. Maksudku sepenting apa orang ini kamu sampai niatin kayak gitu? Dulu belum kerja sih makanya aku Oh. gabut. Oke. Oh, terus dari semua kejadian-kejadian kontroversi yang paling seru yang mana, Eng? Yang paling seru Ini nggak enak nih. Yang paling seru apa ya? kayaknya yang punya akun YouTube juga, terus sudah tutup YouTube sama yang sama jaket yang masih pakai di itu acara mobil besar itu. Acara mobil besar. Jaket hitam yang kena prank itu. Kayak itu dua. Oh iya sih. Iya, tapi itu waduh, nggak bisa ngomong. Itu aku juga kena sih, Bang. Ya itu. Sih. Duh. Kok bisa loh seorang public figure Enggak gitu, Eng. VB. Enggak gitu, Eng. Enggak gitu, Eng. Masanya dia Kok jadi aku yang roasting ya? Sorry. Ini loh. Maaf. dia itu datang. Ini aku disclaimer sedikit ya, biar lurus gitu. Dia tuh datang ke bengkel sore-sore. Mas, aku tuh udah beli license produk brand ini. Aku beli license brand ini dan tahun depan kita mau launching. Sekarang lagi proses produksi. Bener, dia bilang kayak gitu. Nah, ini udah ada yang sampel. Ya, aku kasih ke Mas ya. Tolong dibantu. Nah, aku mikirnya waktu itu brandnya brand luar. Gila banget nih orang, cakep banget nih. Iya. Bangga dong, anak Surabaya beli license Pol. US, Pol. Pos. Iya kan? Oh iya.
pakai lah pos sana sini. Ada juga teman-teman bengkel yang lain yang pakai, ya kan? Sampai ada yang bantu jualan. Untung aku gak sampai jualan waktu itu. Dari situ awalnya udah sempat curiga sebenarnya, ini kok nggak launching ini produk, ini brand. Nah bertepatan sama ada Elite kan waktu itu, yang punya brand datang dong. Kacau, dan akhirnya kebongkar. Itu mulainya kebongkaran dari mana sih awalnya? Pertama kali aku ketemu beliau, anjay, masa orang luar dipanggil beliau sih? Apa ya? Mister apa? Ya, dialah pokoknya. Dialah gitu. Bingung ya. Terus itu dia tuh datang ke acara Speed Matsuri di Bandung, di Sentul. 2017. Ya. 17. Ya. Datang ke Sentul itu acaranya Offset King ya. Ya. Speed Matsuri itu Good Rage kalau nggak salah ya. Ya. Itu ada mobil memang khusus Jepang only. Cuma yang Eropanya dimasukin ke bawah. Itu aku ikut sih. Terus itu aku ngeliat orangnya, wah orangnya lucu juga. Fun gitu orangnya. Wajar dia punya brand sampai sebagus ini karena orangnya humble. Bukan yang mentang-mentang gini terus oh ini aku punya brand besar nih, aku harus songong. Dia tuh yang punya brand besar aja sehumble itu, apalagi cuma mampus. Sorry. Terus. Sorry. Oke, terus. Maksud gitu, makanya aku terus masuk ke acara kontes juga di Surabaya, di Jakarta. Jakarta dong. X Super Il. Ya, Super Il. Nah, udah tahu kan? Kodenya di situ. Udah. Aku tuh pengen beli waktu itu. Bertepatan sebelum Elite 2017 kalau nggak salah. Iya. Aku nggak ikut soalnya aku sakit demam. Nggak ikut. Wah, aku pengen gini. Ada yang ngomongin, "Wah, boy, iki ku gini." Loh, masih udah? Iya. Oh alah. Ya wis. Langsung ngedrop aku. Iya. Aku kira dari yang orang humble itu. Iya, dari yang ternyata ownernya langsung. Iya, ternyata iya gitu. Jadi semenjak itu aku udah ya wis biasa ya. Yang awal nge-blow up siapa waktu itu? Ingat enggak? Ownernya sendiri nge-tag aku. Aku repost dong. Iya sih. Aku sehumble itu loh, Mas. Iya. Ada yang dia nge-tag. Ingat. Nge-tag lisensi kalau nggak salah ya. Ini itu ABCD. Ya tak repost, kadang aku bukan siapa-siapa ya, di mention kan seneng dong. Ya tak repost. Nggak tahu tiba-tiba hilang sendiri kenapa ya? Karena diserang. Aku nggak nyerang. Mana ada aku nyerang? Nggak pernah aku nyerang. Iya, tapi banyak orang yang serang. Kalau itu kurang tahu sih aku setauku ownernya itu nge-mention aku @aldisena gitu pada saat aku ingin masih ingat aku posisinya. Lagi di depan rumah mau sore-sore mau ke sate di Tretes. Isi bensin, ada mention in your story, anjay. Keren. Kayak ngelihat pacar nge-mention kita tuh, Mas. Sewenengnya masalah tuh. Wah, ada yang mention deh. Repost. Secepatnya tak berhentiin mobil, repost. Backgroundnya warna orange. Paling kalau ada di snapgramnya, kalau di itu ada loh. Ada harusnya. Ya, dari situ sih kalau yang itu. Dari situ orang-orang dari dia sendiri, bukan dari aku. Dari situ terus orang-orang kayak orang-orang tokoh-tokoh modifikasi lah ya, ikut pada naikin semua tuh, tambah jadi akhirnya. Dan aku tidak mention siapapun. Aku orangnya kalau misalnya ada kalau misalnya yang mention aku dia ya. Aku nggak mention orang-orang banyak. Buat apa? Orang ini masalah kita kok. Attack langsung ya. Bukan misalnya Mas Bibi ada masalah sama aku nih. Mas Bibi nge-mention aku dong. Aku repost dengan aku mention orang-orang, nggak pernah gitu aku. Ya nggak cari temen. Iya, ngapain, itu masalah kita kok. Kita kan bukan mental backingan ya. Iya. Oke. Iya sih? Iya. Kita kan gitu. Oke. Kan solo player. Iya. Nggak perlu bantuan siapa-siapa, kita bisa survive sendiri kok. Oh gitu ya, bisa naik sendiri ya?
Ya naik tanpa menjatuhkan. Oke. Kan benar. Iya. Terus waktu itu 1 kali 24 jam langsung hilang tuh akun. Seingatku ya. Iya, seperti Iya itu. kan? Iya, seperti Dan bertepatan ada acara tuh, ada event di Surabaya. Tapi saya Itu bareng itu nggak sih? setelah itu. Setelah itu ya? Paginya dia, sorenya aku. Paginya dia, terus mungkin di event itu aku datang loh di eventnya naik Honda Beat. Acara mobil aku datang naik Honda Beat. Nggak malu karena kan punya sendiri. Iya. Kalau aku pakai punya orang datang ke acara terus aku bilang ini punya aku bro. Gini. Emang ada yang kayak gitu? Sering sih terjadi, Sering di terjadi. kota-kota besar. Oke. Yang jelas bukan circleku. Oh iya. Karena circleku sudah steril dari tempat orang-orang kayak gitu. Berarti ini bener ada ya? Ada. Ada ya? Ada. Ini kejadian juga banyak ada. Banyak ya yang kayak gitu ya? Kenapa sih harus? Ya kan orang kan ingin diakui, Mas. Ya. Kalau Iya, aku sih nggak balik perlu ke situ lah, ya. Kembali Oke. kemana nih? Aduh, bahaya obrolan dari tadi. Jadi aku datang acara itu aku respect, Pak. Aku nggak meskipun aku nggak ketemu ownernya, aku datang ke acaranya, ketemu teman-teman sendiri. Ketemu anak-anak juga ada beberapa yang benar-benar butuh event kan. Waktu itu kan eventnya Lagi kosong. lagi kosong. Itu sebenarnya sih aku sudah diwanti-wanti sama orang Jakarta, teman-temanku Jakarta Bandung tuh dari tahun sebelumnya. Ada ini. Udah lah Mas, nggak apa-apa, nggak bakal gede aku bilang. Ada aku bilang gitu. Nanti dia bawa ini loh gini. Iya aman. Kok beneran? Oh, itu orang-orang udah pada tahu. Udah dong. Oh. Ada info-info terselubung itu banyak Mas. Iya. Kok saking Iya. udah ngewanti-wanti itu apa ya? Udah mengingatkan dari jauh-jauh hari. Ini brand ini Nggak bener gitu. nggak bener lah, nggak bener. Nanti gini kalau besar jelek nama Surabayamu. Kasihan yang bikin bagus nama Surabaya kecoreng gara-gara ginian. Aman. Oke. Oh Surabaya ya lu aku bilang gitu. Itu sama apa tadi? Yang paling gede itu, yang paling rame itu, yang ini masalah brand clothing itu. Sama YouTube itu loh Mas. YouTube Yang yang mana? MC-nya nge-review salah Aduh. dikasih tahu. Lah kok ketawa sih? Iya, aku tahu. Iya. itu salah. Iya. Misalnya nih, Estilo ya. Estilo convert ke Eka. Kan aku wajar dong komen Estilonya bagus. Itu Eka. Loh. Ya apa ya? Kok jelas-jelas itu kok apa yang aku yang punya itu teman gua. Kan gak goblok ya. Kan nggak mungkin kan aku tahu kalau misalnya itu bukan, kan kelihatan sih meskipun kalau langsung di pilar A-nya ya. Kan itu kan dari YouTube kan nggak kelihatan Mas. Oh, itu yang rame pas di Estilo itu, permasalahan Estilo itu. Iya. Yang rame itu di situ. Tapi besarnya bukan di situ. Yang Berawal besarnya mula dari di situ, dari acara itu. Acara apa sih namanya? Gak tahu lagi. Yang di Mall Sutos tuh loh, aku lupa namanya. Pokoknya itulah. Yang ada BMW M46 ini warnanya red candy. Mampus. Mobilku lagi. Ya itu lah. Berawal dari Aku sempat mention sih yang itu, yang review mobilku. Iya, ini warna candy ya, BMW 46 red candy anjay. Padahal itu warnanya solid. Iya, padahal solid. Jadi ingat itu. Oh, itu jebolannya itu. Apa? Itu jebolannya itu juga. Maksudnya jebolan gimana? Yang YouTube itu. Iya, itu sama kan? Oh, kirain yang YouTube baru ini tadi ngehnya. Sorry. Oh, yang berarti yang YouTube yang dulu itu, yang reviewernya. YouTube baru mana ya? Nggak tahu aku. Itu dah. Nggak tahu sih kalau YouTube itu baru mungkin yang YouTube lagi baru tren kan poin 88 nggak sih? Iya dah. Kalau sebelum itu aku nggak tahu ya Mas. Aku biasanya jarang lihat YouTube. Lebih ke lihat Netflix sih. Tapi nggak pakai cil, Netflix aja. Ya itu. Ingat. Itu yang review. Oh, tapi memang yang jadi jebakan Batman orang-orang belakangan ini kasusnya karena nge-review mobil itu ya. Yang belakangan rame juga kan review mobil. Iya. Iya kan? Memang, cuma kalau kita sudah berani keluar
show di depan media sosial, kita harus berani juga menanggung resikonya. Iya. Kalau dihujat baper ya mending Janganlah. main Friendster aja atau main Yahoo Messenger tuh. MC gitu-gitu. Soalnya kita udah nge-show ke publik dan ini YouTube, Facebook, Instagram kan udah worldwide. Udah bukan komplekmu rumah, ini dunia, Pak. Meskipun orang-orang luar nggak tahu bahasa kita ya. Tapi kenapa sekarang agak kalem? Siapa? Kamu. Kenapa agak kalem nih sekarang nih? Kenapa? Aku sudah di stop sih sama sohibku sendiri. Iya. Kan selalu bicara data, fakta. Nggak apa-apa dong. Kenapa jadi kalem gitu? Aku malah support kamu. Enggak sih, ngebacot sih, Eng. Aku enggak menjadi kalem, Mas. Aku enggak menjadi kalem. Cuman aku situasional. Iya, berarti kalau ada yang lagi nyenggol-nyenggol baru tuh muncul lagi. Tapi aku nggak pernah nyenggol, Mas. Soalnya disenggol. Iya, gitu. Aku ngomong apa gitu di Snapgram tanpa ada embel-embel apa atau menjerumus ke apa gitu, tiba-tiba orang-orang baper loh. Emang hidupku cuma buat kamu tok gitu loh, Mas, maksudku. Ya. Kan nggak semua orang yang kita omongkan di Snapgram atau yang kita sounding di Snapgram itu buat kamu kok pede, kamu tuh siapa gitu loh. Aku tuh bingung kadang-kadang, Mas. Ini kamu arahnya kemana sih? Loh, nggak ada arah-arahan, maksudnya emang gitu, itu yang ingin aku sampaikan. Kalau kita berbicara di sosial media tanpa ada nama kita, menurutku tuh bukan buat kita. Oke. Jadi berarti sekarang lagi adem ayem. Gak ada masalah. Bagus itu di Surabaya tuh emang dari dulu tuh udah enak, Mas. Jangan ada perselisihan, perpecahan yang dibuat-buat. Gitu loh. Oke, aku mau nanya satu hal. Kamu jawab jujur, oke? Boleh. Oke. Kamu kan sering ke Jakarta, ke Bandung dan lain-lain. Oke. Ketika kamu ditanyain anak-anak di luar sana, Surabaya itu kayak gimana sih? Kamu akan jawab seperti apa? Ketawa, Mas, nyengir aku. Kenapa? Pasti kotamu. Aku cuma bilang gitu, Mas. Soalnya udah telak, Pak, untuk dalam dunia modifikasi loh ya. Modifikasi proper. Tapi kalau balapnya ya mohon maaf. Kan apa kata senior saya, Surabaya itu kota drag race. Semua mengakui itu. Kotanya. Dari mobil yang aneh sampai yang nggak pernah kamu lihat ada. Iya, betul. Untuk balap. Kita masuk ke skena ya. Boleh. Menurutmu, jawab cepat. Yang mencongak ya? Terserah. Lu kan cepet baca. Jawab cepat. Yang salah di Surabaya ini apa? Ketawa dia. Gak bisa jawab cepet dong. Gak bisa jawab cepet ya. Kenapa ya? Kenapa? Ada apa emang, Eng? Maksudnya ini pendapat. Apa ya yang salah? Apa yang salah? Iya. Ada yang salah nggak sih di Surabaya? Gak ada sih. Nggak ada. Fine aja. Menurutku fine aja. Oke. Kita juga sendiri pribadi juga mau nyari edukasi juga lewat iPhone juga bisa, kok pakai handphone Android, smartphone. Handphone itu bisa kok. Jadi nggak ada yang salah. Itu tergantung lingkungan. Circle ya. Karena lingkungan itu yang membentuk kita. Mau nggak mau itu. Kita pertamanya baik, terus di lingkungan yang kurang, lama-lama pasti dikurang. Istilahnya kita kalau setiap hari ke toko parfum pasti wangi loh, Mas. Iya pasti. Kebawa. Kalau kita di lingkungan yang bau smells bad kayak TPU, bau pasti. Kecium tuh kemana-mana tuh. Sampai Indonesia sih kayaknya. Gak sampai luar tapi untungnya. Malah. Oke, dan ngomongin itu, kamu salah satu pentolan dari movement yang ada di Jawa Timur, yaitu Jatim Power. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya kan? Jatim Power ada berbagai macam brand mobil style di sana. Sekarang kalau style-nya nggak ada sih, Mas, nggak berbagai macam. Iya dong, alirannya proper.
Udah. Proper disinggung. Udah itu aja. Iya. Nggak ada off-road, apa chamber geng, apa itu, nggak ada. Kamu kan anak camber geng Iya, ya? saya anak chamber geng. Oh, iya. Memang maksudnya nggak ada style-style gitu, harus miring, harus branded, enggak, harus proper. Nggak ada style apapun. Kalau off-road ya off-road proper kan? Iya. Meskipun hanya dibuat jalan tuh. Aku coba menerka-nerka arahnya kemana nih. Kenapa itulah kenapa setiap aku ngomong itu kok jadi diterka-terka itu mau kemana sih? Mau Ini kemana pembicaraan nih? Ini ini? kemana nih? Mau aku yang ngontrol atau masnya? Aduh. Kita sama-sama manipulatif loh. Oke. Terus sekarang Lu serius ini? Oke, sekarang tadi udah sempet ngomong mau ada event meet up. Oh iya, Jatim Power. Iya. Cars VN sama Jatim Power bedanya apa sih? Car VN itu media sosial, sama juga media partner lah. Yang mewadahi si Jatim Powernya. Bukan juga. Pertama bukan gitu ceritanya. Ya, gimana? Ceritain dong. Car VN itu lebih ke arah ngopi pagi, ngopi sore, seperti itu. Mungkin kalau di Jakarta udah diituin sama media yang udah oke, itu namanya Cars and Coffee. Ya, terus. Kalau kita di daerah sini. Sekarang ada MDC Jakarta kayak gitu. Apa itu? Modern Drives Club. Oh, ya. Kayak gitu kan kurang lebih. Iya, seperti itu. Jadi Car VN tuh mungkin seperti itu. Kedepannya mau dibawa kemana Jatim Power? Jatim Power tuh sebuah tagline, Mas. Bukan dibawa kemana-mana. Jelasin makanya, biar orang nggak mikir kemana-mana. Jatim Power tuh semua cuma sebuah tagline untuk orang-orang yang berada di daerah Jatim. Kenapa dikasih power? Karena kalau kita bersatu itu kita bisa bakalan besar, gitu, Mas. Tujuannya ke situ. Doanya begitu. Iya, memang inginnya seperti itu, doanya seperti itu, tanpa ada unsur politik di dalamnya. Loh apa? Kenapa sih? Nggak apa-apa. Kenapa sih? Oke. Politik dibahas. Iya, oke. Jangan ada bumbu-bumbu seperti itu, karena kalau misalnya ada bumbu-bumbu seperti itu pasti Jatim Power nggak bakal maju. Pasti, aku yakin itu. Kalau ditumpangin sama politik sih nggak mungkin. Menurutku kayak gitu, makanya kita juga jual baju, bukan jual baju Jatim Power ya. Jual baju Car VN itu bukan untuk apa cuan pribadi, bukan buat pendapatan pribadi, buat kita buat acara lagi. Bisa, nggak apa-apa. Bukan untuk bayar beliin kopi loh ya ke orang-orang, bukan. Untuk media, lebih ke media, panitia. Seperti itu. Oke, berarti merchandise itu buat itu ya. Buat itu. Jadi uangnya itu diputar buat kita. Ya. Yang buat nama Jatim Power tuh teman saya Mas Denny. Yang ngebuat logonya aku sendiri. Yang fontnya custom ya. Aku bukan anak desain ya, tapi aku pengen desainnya jadi kayak gini. Setelah desainnya jadi, ada banyak orang, Mas minta fontnya dong buat gini. Gila ya. Nah, belakangan kan ada sempat ramai tuh di foto, di story, ada orang yang buat stiker sendiri. Tanggapanmu gimana tuh? Berarti Jatim Power orang bangga dong masuk ke Jatim Power ini, bahkan ada yang sampai bela-belain bikin stiker sendiri kan? Itu dia ngerasa bangga dong. Tanggapanmu gimana? Ya, memang kita membuat Jatim Power tuh seprestik mungkin. Semahal mungkin. Jadi di mana kalau kita memakai atau menaruh itu di handphone, motor, mobil, kita tuh kayak merasa bangga. Sejujurnya, aku kalau lihat ada orang di jalan pakai stiker yang aku buat, seneng. Padahal bukan mobilku. Apalagi di mobilku sendiri.
apa neck breaker ya? Apa sih? Crack gitu ya? Apa chiropraktik gitu ya? Kayak gitu bisa punya gitu-gitu. Serius, karena aku desainnya tuh penuh dengan arti. Satu kata penuh makna, enak. Oke. Ya karena memang eh, di kota-kota lain juga ada yang ciri khas Oh iya, masing-masing. untuk ya. masalah pembuatan buat sendiri tuh mungkin saking plastiknya orang itu ingin mencoba membuat sendiri ya. Padahal tuh stiker kalau misalnya datang ke acara aku kasih gratis. Hmm. Apa sih namanya stikernya itu bukan apa ya? Cutting ya? Cutting Stiker stiker. cutting loh. Cutting Gratis. Hmm. Nggak berbayar. Warnanya dong dibahas. Warnanya ada 5 sih. Warna apa aja, Eng? Yang official warna apa aja? Nggak semua official. Semua yang gold itu yang udah Gold, gold, putih, merah, Scotland apa ya? Yang kalau silver, kena cahaya silver lah, silver, hijau, hijau, biru. Yang karena Kenapa ada warna-warni kayak gitu? cuma 2 sih, nggak warna-warni. Oh, itu kan ada merah, silver, biru. Karena itu terbentuk dari aku sebagai awal mulanya itu memang dari basisnya supporter. Karena menurutku di Jatim meskipun ada banyak klub bola, hati-hati ngomong. masih banyak klub bola. Menurutku yang besar di Jawa Timur tuh hanya 2 warna itu. Tapi Jatim is green sih. Jatim is green. Aduh, gak ikut-ikut dah. Berarti biru Malang, ya kan? Ya, kalem Surabaya, kan, ya. biru kalem. Surabaya hijau, silver melambangkan kota mana tuh? Nggak ada. Nggak ada. Kan Merah? nggak ada merah, nggak punya. Nggak ada merah. Berarti Putih, netral kan. uh, Dan juga itu juga banyak orang minta stiker dibuat warna hitam. Gila ya gue bilang. Kan nggak kelihatan ya. iya juga sih. Tapi orang-orang itu harus didengarkan, Mas. Iya juga sih. Kadang-kadang orang itu cerita tuh pengen didengar, bukan untuk dinasihatin. Iya, tapi mungkin alasannya karena dia sebenarnya aslinya nggak suka ada stiker di mobilnya. Oh mungkin ya black. Iya. Ya bisa Iya. jadi. Iya kan? Tapi orang kalau Iya. deket, oh ternyata ini. Ada gitu. Pokoknya intinya kalau mau minta stiker itu minta aja. Karena stikernya megang aku. Intinya kalau yang mau datang aja ke acara event-eventnya Cars V-in atau event-event yang ada Jatim Power buat. Datang aja ke situ, cari Aldi Sena. Mas Eng. Biasanya kalau orang kenal tuh Mas Aldi. Yo gitu. Mas Aldi, nih mau minta stiker dong. Langsung dikasih. Mengisi data, Oh, ada datanya. Nama. Ngisi data. nomor telepon, nama Instagram, berkenan masuk ke grup atau tidak. Udah, Oke, di grup isinya apa sih? nggak ada. Itu hanya informasi-informasi kalau misalnya kita ada acara, nggak ada pembahasan yang lain. Nggak ada ya. Jual beli nggak ada. Nggak ada yang jualan di dalam situ? Nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin kalau misalnya orang-orang nge-share mungkin ada ya. Tapi sebenarnya nggak ditujukan tidak untuk seperti itu. Nggak ada pembahasan lain kok. Ya karena ada juga banyak juga orang-orang itu yang di dalam grup juga nggak apa risih ya kadang-kadang. Biasanya. Ya kan. Kalau yang kayak gitu-gitu biasanya kebanyakan orang personal chatnya. Oke. Ada registrasi dan lain-lainnya. Ada datanya dong orang-orangnya. Iya, ada data. Ada datanya. Udah berapa orang yang kekumpul datanya? Nggak tahu. Nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung. 500 Bukan ada. kita ngomongnya bukan anggota, kru dan lain-lain. Kita ngomongnya warga. Iya warga. Warga 500 ada warga sekarang? Nggak tahu sih. Enggak lah, gila banyak banget. Ya, siapa Yang tahu. proper di Surabaya kan sama Jatim cuma berapa sih? Sorry ya Allah. Aduh. Nggak banyak sih Mas, jujur aja. Iya, Kita lebih membesarkan kualitas daripada kuantitas. Ya, itu Mending sedikit tapi berisik daripada banyak hanya sekedar formalitas. Iya. Itu kan benar Mas. Iya sih, sepakat. Daripada cuma jadi yes man, mending kita sedikit tapi semua bersuara. Oke. Bahas soal proper ya. Boleh. Bahas soal proper. Aldi mobilnya seproper apa sekarang? Seproper apa sih mobilnya Mas Daeng ini? Biasa aja sih. Nggak ada proper ya menurutku Loh, kan. kok nggak proper? Nanti kalau bilang proper
bikin kepalaku besar, enggak lah. Enggak apa-apa dong. Enggak lah. Enggak, maksudnya biasa. Proper itu kan menurut Om Ted 3F. Form, follow, function. Form, follow, function. Seperti itu. Jelasin yang belum tahu, kasih tahu Eng. Kasih paham gitu Iya. ya. Aduh. Nanti tuh kan kena lagi tuh si paling paham siapa Iya. tuh. Aduh. Aduh. Enggak, menurutku di kacamataku sendiri ya. Kalau versi Aldi Sena nih. versi aku dari base dari teman-teman Ya. yang membuatku sampai sekarang ini. Ya. Ya misalnya mobilku Mercy nih. Harusnya tunernya Brabus, Ya. AMG, Pakai tunernya dia. Carlson. Ya. Kalau misal mobilku Mercy dipakein TRD kan Ya. nggak sesuai form kan ya. Yes. Pasti. Terus pakai spon. Apa sih? Magen. Magen. Itu kayak gitu-gitu. Ya, intinya Kan kayak gitu. nggak sesuai. Terus masa aku Mercy masuk New Folk kan nggak mungkin. Itu sangat-sangat fail. Seperti itu Mas yang dinamakan. Terus kalau misalnya Mercy nih, kalau pintunya buka ya gini, nggak ada pintu buka ke bawah kan nggak mungkin. Kalau misalnya aku punya pemikiran modifikasi bukanya ke bawah kan aneh nggak sih? Lu kok ketawa sih? Iya, Eng. Ya kayak gitu. Tapi apalagi kebuka ke atas. Lamborghini dong. Oh iya. Lamborghini dong. Iya, Lamborghini. Iya. Aventador. Iya, Aventador dong. Atau Huracan dong. Ya kayak gitu-gitu lah. Itu kan Ya, kayak ya. untuk dibuat, yang penting bisa dibuat jalan menurutku. Seberapapun kamu membuat mobil, kalau kamu cuma dari bengkel terus di towing kemana, itu tuh kayak apa sih gitu loh. Ya, tidak Apa? menghilangkan fungsi Demi piala dari- 30.000 loh. Kamu rela membuat apa ya? Apa sih? Gimana ya kalau bayangin ya? Kayak apa? Badara Wuhi gini-gini loh, Mas. Kayak gitu loh. Aku bisa buat sendiri 30.000. Aku tuh bisa buat sendiri. Cuma kamu mau aku tulis apa juga terserah aku. Iya. Tapi gara-gara aku tidak sepemikiran dengan teman-teman yang dulu, kamu kalau mau membuat yang datang acaranya yang itu aja ya kamu buat acara deh. Bener, aku buat acara sendiri. Dan bagus-bagus lebihan. Malah ada yang bilang, kenapa sih nggak kamu buat kontes? Politik, nggak mau. Nggak. Kita nggak cari uang di lingkup seperti ini. Kita membesarkan bersama-sama, yang mau aja, yang sepemikiran aja, yang nggak sama pikiran ya skip. Karena kayak Karena gitu tuh akan terhilang sendiri, Mas. ya Apa sih akan namanya itu? ke kotak-kotak sendiri gitu. Semesta tuh pasti bakalan ngilangin lah. pasti yang nggak sefrekuensi pasti akan minggir sendirilah Kan intinya. temen tuh ada masanya. Masa ada temennya. Enak. Iya. Kok jadi motivasi. Banyak ya. Ya kayak seperti itulah, Mas. Nah, aku gini, tak potong. Carsvein, Jatim Power, ngadain meet up, ya kan? Ada satu mobil yang nggak sefrekuensi datang. Tindakanmu gimana? Pasti bakal nyingkir sendiri kok, Mas. Enggak, kamu bakal ngasih tahu dia? Enggak lah. Enggak. Biar alam yang memberitahu. Duh, serius. Misalnya nih ya. Oke. Mobil kita nih ya. Mm-mm. Atau mobil yang Mas Fibisun punya ya nih ya. Amin. Amin. Aduh. Ya tuh jajar-jajar nih kita nih. Hmm. Terus tiba-tiba ada Avanza aku nih. Avanza aku dulu pakai stiker Transformer. brand, dikasih apa tuh emblem Transformers. Parkir. Aku nih sebagai Avanza nih. Kok kayaknya nggak cocok ya parkir sini. Agak jauhan deh. Kalau aku sih gitu. Oh gitu. Itu di contoh kasus. Selebihnya bisa
pakai otak sendiri bagaimana Anda menginterpretasikannya. Ya karena apa ya, agak susah juga, agak PR juga ya ketika kita ngasih tahu to the point ke orangnya, takutnya malah oh ini paling sok paling bener. Ya nggak sih, bisa jadi juga dianggapnya kayak gitu, apalagi belum kenal ya. Nggak apa-apa sih gitu mas. Hah? Nggak apa-apa. Nggak Diomongin apa-apa. orang itu enak loh. Apalagi diomongin yang salah. Kalau kita tahu kalau dia yang ngomongin kita salah tapi dengar aslinya kan yang malu dia. Iya sih, cuman kadang-kadang orang yang banyak yang belum bisa berbesar hati, Iya kan, iya. nggak semua orang melalui prosesmu, nggak semua. Kembali lagi, jangan Iya, sok kawan. kenal, jangan sok dekat. Kita kembali lagi mas. Iya. Kalau kita nggak SKSD pasti kita nggak bakal kayak gitu. Masa tiba-tiba ngomongin apa gitu, tiba-tiba ngomongin dia kan nggak mungkin. Tapi kamu nggak punya misal kayak Haters fans club nggak tahu ya. Enggak, bukan itu. Mungkin ada ya di luar ya, mungkin ada ya. Ada. Maksudku gini, orang ini datang ke meet up ini gitu. Sebagai pentolan dari Jatim Power Cars V-in, kamu nggak punya rasa tanggung jawab untuk ngajak dia ngobrol, terus sharing dan sedikit Pernah sih, ngasih pernah waktu tahu. itu acara di Malang. Pernah acara di Malang. Itu yang poinnya dari tadi itu. Poin 888. Yes. Gimana sih? Oke. Terus gimana? Ya, aku pertama, loh kok bisa tahu acara ini di untuk anak-anak apa sampai ke sini tuh kok tahu orang ini acara ini dari mana? Iya. Kan nggak mungkin tiba-tiba datang. Iya. Tapi memang sebenarnya orang itu tiba-tiba datang. Oh ya. Dapat dari teman-temannya Snapgram kan biasanya nge-repost. Kalau kita sangat antusias untuk acara tersebut pasti kita nge-repost kan. Apalagi flyer kita keren-keren tuh. Nggak norki ya. Iya. Jadi orang tuh bangga kalau kita nge-share flyer kita tuh. Terus. Nah ternyata itu temennya A lah misalnya. Ya aku sebagai teman yang dipastikan akrab, dipastikan loh ya. Iya. Dipastikan akrab, aku pasti kok bisa? Iya mas, gini dia mau datang acara ini mungkin besok gini. Emang untuk pertama kali oke lah. Kalau media kita udah pintar ngefilter sendiri kok mas. Jadi orang datang ke acara Carvet Jatim Power itu buat apa sih? Kalau nggak buat ngumpul ketemu orang lama sama ingin difoto sama media. Anak mobil difoto sama media, siapa yang nggak mau? Dan media kita sudah udah tahu lah mana yang harus di shoot mana yang enggak. Kalau misalnya dia nggak ada fotonya, mungkin dia harus introspeksi diri. Kenapa saya nggak ada kok di sini tidak dihargai? Mungkin ada emang kayak gitu. Nggak tahu kan pemikiranku. Mungkin harus datang ke Autofest apa gitu. Ya, baru. Karena menurutku orang mobil kita datang ke satu event meet up, mobil difoto sama teman-teman media bonus. Kalau nggak difoto ya jangan baper. Tapi banyak yang baper sih. Emang banyak. Banyak. Duh. Tapi kalau disuruh datang sendiri buat photoshoot nggak mau. Nggak mau keluar duit kali. Nah, ya nggak tahu ya. Atau nebeng ya. Buset. Loh, maksudnya pengen datang ke acaraku buat nebeng, pengen difoto. Gitu loh, Mas. Ya pasti ada lah. Ada pasti ya. ada lah. Tapi kalau misalnya nebeng apa gitu kan nggak tahu ya. Oke. Skip deh, jangan di sini deh. Kan bener ini kan acara yang waktu itu kan. Iya, seperti itu. Terus balik ke orang yang tadi. Oh iya. Balik ke orang yang tadi. Akhirnya kedepannya aku belum pernah lihat dia lagi sih. Ya itu kan sama kayak kamu dulu, Apa? Itu kan sama kayak kamu dulu. Kamu nggak inget kamu dulunya kayak gimana? Kan dia masih polos, nggak tahu apa-apa juga. Kalau nggak tahu, aku sealay-alay aku nggak pernah sih kayak gitu. Iya kan, alay di tahun itu beda sama alay yang tahun sekarang. Tahun dulu tuh lebih alay mas. Iya sih. Bayangkan. Maksudku kamu nggak punya tanggung jawab Ya untuk mungkin kedepannya dia bakal datang lagi. Aku harapnya seperti itu. Aku tunggu malah.
Mas aku yang ini pernah sih waktu dulu ada tuh mobil Avanza kurang lah warnanya hijau. Acara pertama fail, dianya di foto tuh cuma satu. Sempat ke foto. Sempet. Oke, terus mungkin formalitas ya. Terus lo kan iya, itulah orang Indonesia tuh orang Jawa tuh lebih kesungkan loh mas. Duh kalau nggak difoto nanti sungkan, difoto juga file. Ya udahlah gitu. Biasanya gitu. Terus next dua pace setelah itu dia naik mobil oke pak. Jazz GD ingat wih. Dan ubahannya udah oke. Udahnya udah oke. Ubahannya udah oke. Iya, jadi dia cocok lah, bagus kamu gara-gara kamu di lingkup yang bener kamu jadi akan ke bawah. Akan ke bawah. Jadi nggak harus diajak ngobrol ya? Enggak harus. Karena aku nggak SKSD, Mas. Biar dia kalau misalnya datang nyapa gitu, kan kayak awkward gitu loh. Kecuali dia ada temennya. Kayak gitu-gitu sih. Karena kirain kayak memberi solusi. Bukan juga. Memberi masukan. Enggak juga. Biasanya kan yang sering aku lihat senior yang buat meetup, mereka kan mingle tuh kemana-mana, sapa, say hi kayak gitu. Bukan bermaksud untuk so akrab, cuman menghargai, mengapresiasi dia datang ke acara kita. Iya, gitu. Kalau gitu pasti karena di acara kita tuh mesti kita berpusat di satu titik. Karena kita kan mesti selalu di coffee shop ya. Jadi pasti bakalan ngumpul juga. Dan ya mereka pasti bakal mengelilingi muter-muter mobil-mobil teman-teman itu mas. Yang sebanyak itu diliatin gitu. Ya menurutku acaraku sudah tersegmentasi sih menurutku. Tapi setidaknya inilah yang banyakin ngobrol lah ke orang-orang yang baru. Aku tuh introvert mas. Iya. Gimana ya kalau introvert tuh? Enggak kalau dia. Denial. Sorry enggak introvert. Ya agak introvert, cuma biasa aja. Lebih ke ambivert, situasional. Karena kalau menurutku pribadi sih mereka bukan harus kita celah ya, tapi harus ya kita rangkul aja. Kecuali kita udah kasih tahu, coba kita rangkul. Karena kan ibarat kata orang-orang kayak gitu belum tahu aja. Karena kan ada Iya kan, belum tahu aja. Makanya menurutku sih ya itu memang harus ada masukan. Jangan malah kan dicuekin. Bukan cuma saya saja. Iya kan banyak teman-teman yang lain teman kan. Sudah memberitahu. Tapi kalau aku mungkin akan mencoba seperti teman-teman saya. Kalau teman saya pasti memberitahu kok. Apalagi yang punya acara mesti halo bro gitu namanya. Kalau MC kita tuh namanya Rijal Dewe. Itu yang selalu menyapa semua orang di venue ya. Di venue. Kalau aku cuma penyemangat aja kali ya. Kayak supporter gitu ayo rek gitu. Oke. Seperti itulah. Oke, selesai ngomong Jatim Power. Kita ngomong ada DL ini 2023. Iya kan? Aldi Sena ngeluarin mobil apa? Tetap mas. Tetap boxer. Pasti ada ubahan dong. Ya ada sih. Ada sedikit berubah velgnya doang sih kayaknya. Setup velg, ban. Body white-nya tergantung ban nih. Aku nggak tahu. Aku belum dapat bannya. Belum dapat ban. Spek sekarang berapa? Kalau boleh tahu. Nggak usah ngomong desainnya, modelnya, speknya aja. Siapa juga yang mau ngomong mas? Jangan. Mau yang apa? Apa ini bahannya apa? Enggak, speknya aja lebarnya. Kira bahannya minta yang jangan. Tripis. Lo ayo bro lah. Enggak tahu. Ini kan apa lebar kan ya? Lebarnya aja. Lebar lo ya, lebar. Depan berapa? Bukan bahan dari pelek tersebut kan? Iya. Iya, oke. Iya,
Kalau lebarnya sama, mungkin ET-nya doang yang berubah. Oh, offsetnya yang berubah. 10/4 13. 10/4 10/4 13. 13. Offsetnya yang beda. Offsetnya yang sekarang kan untuk boxer nih 20/18, 20 depan belakang 18. Sekarang mungkin gara-gara pergantian. Sorry, tadi berapa? Apa? Tadi offsetnya tadi berapa? Sorry. Depan 20 belakang 18. Itu langsung 20, BNP boxer. 18 offsetnya. Itu langsung BNP. Jadi nggak perlu bubut lah ini. Apa bubut itu apa ya bahasanya? Bahasa Jakartanya? Ya bubut. Masa sih? Bubut. Ngedrill. Sama aja. Oh iya, sorry. Bahasa umumnya aja Aku kan kita pengen pakai. jadi keren kayak teman-teman gitu loh, Mas. Gimana sih how to be cool in nowadays gitu. Apa? Mending dialihin aja pembicaraan. Gini, kamu kan Camber Gang, representasi dari Camber Gang juga. Ya dong. Ya. Iya dong. Nah, main kaki udah hatam nih. Ya. Ya kan? Meskipun kamu nggak ngerjain sendiri, tapi kamu ada tenaga ahli di situ sendiri yang khusus nanganin mobilmu. Aku lebih ke mengedukasi tukangku. Ya. Kalau kamu nggak bisa, jadi bisa. Saling tektokan dong pastinya. Oke, aku minta pendapatmu. Kamu lebih suka offset yang minusnya banyak atau yang offset yang standar, misal 35, 40 atau 25, 30? Kamu lebih suka yang kemana? Offset itu ET bukan sih? Sama aja. Oh, gimana sih? Aku nggak tahu loh. Gimana? Bener ya? Iya, sama, oh iya, sama. kan itu cuma Iya. mengklarifikasi. Iya. Aku takut salah ngomong, Iya. nanti jadinya panjang. Emang ada yang salah ngomong? Takutnya. Oh. Aku lebih ke Aduh. ET plus sih daripada minus. ET plus. Kenapa? Lebih untuk mobilku sendiri sih lebih nyaman, Mas. Karena gigitan baut-baut tuh lebih enak. Dari baut-bautnya. Kan pas tuh di tengah tuh kalau ET plus tuh. ET plusku ya. Itu di tengah sisi face-nya. Gak ngaruh kali, Ngaruh dong. Aku pernah pakai ET yang minus. Itu lebih Gigitan celong. apanya dulu nih? Apa? Gigitan apanya dulu? Jadi aku harus maksudnya? ganti barel Mas istilahnya. Barelnya harus lebih tipis kan kalau misalnya kalau ET minus. Apa lebih iya? kecil. Lebih kecil, iya kan. Nah, sedangkan aku kalau pakai flat lips gitu pecah, Mas. Gimana? Yeah. Apalagi kalau aku kecuali aku spesialis towing ya. Itu kan kalau kita kan anaknya aksi banget. Iya. Aksi dan wani gitu. Jadi gimana pun caranya biar bisa miring, kelihatan tebel, bisa dibuat kemana-mana, overland NC kalau ada waktu gitu aja. Kalau ada waktu. Cuma berhubung ini lagi musim-musim apa ya, kalau kata orang Madura tuh tak ada peseh. Apa tuh? Nggak ada duit. Oh, nggak ada duit. Jadi nanti aja lah. Seperti itu. Jadi lebih suka yang offsetnya plus dibanding minus. Kirain alasannya itu. Iya. Kirain dari belakang dia lebih bobot dalam. 13 Mas. Oh gitu. 10 ya 10. Iya. Mau diapa-apain pun juga 9,5 rata biasanya orang. Jangan lupa pakai spacer. Oh. Tapi juga banyak loh Mas, ada pelek-pelek sekarang tuh di las. Oh, banyak. Iya, menurutku sih aku ngelihat biar nyari lebar. Tapi tidak memperdulikan keselamatan dalam kita sendiri. Takutnya dilas pecah. Velg dilas. Oh iya sih, ada sih. Nanti ada dar terus untung nggak ada dengarkanlah kan. kan nggak lucu Mas, mau sedih jadinya ketawa. Kan bener. Aduh. Menurutmu velg yang dilas itu aman apa enggak? Ya enggak dong dari segi keselamatan ya. Cuma kalau lagi dari segi dompet aman. Lu serius. Soalnya aku 2017 tuh pernah lihat sendiri. Habis podcast kita diserang orang banyak gitu. Soalnya aku lihat dari 2017 udah lihat. Udah lama sebenarnya. Udah lama. Cuma aku ngelihat, aku kalau orangnya kalau nggak ngelihat pakai mata kepala sendiri kurang. Ini aku ngelihat sendiri kaleng. Dia ngelihat apa sih? Kalau orang-orang luar itu ngomong welded. Aduh.
Sorry. Jadi gue bawa. Aduh. Ternyata bukan. Bukan ya. Iya. Oke. Udah, kita habis ini udah orang banyak ya. Salah Oke. terus aku tuh. Oke, udah hampir 2 jam kita ngobrol, 1 jam 20 menit dan harusnya di kesempatan lain kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misal pasti ada isu-isu atau yang kontroversial pasti tak telepon Eng. Eng, ini gimana Eng? Tapi saran yang tadi Mas Fibi yang ngasih aku nasihat, aku denger. Ya. Aku selalu mendengarkan omongan orang, selalu mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Itu juga Ya. buat introspeksi aku sendiri kok. Ya dong. Ya. Thank you ya udah luangin waktunya. Segini dulu, sampai ketemu di obrolan kita berikutnya. Thank you, selamat malam.